Halo, ketemu lagi bareng saya Amin. Kali ini saya ingin sharing tentang tips memilih produk untuk dijual. Mengapa kita harus riset produk? Yang pertama adalah memudahkan kita dalam memilih produk untuk dijual. Yang kedua, mengetahui produk yang sedang ramai pembeli. Yang ketiga, memudahkan kita dalam menjual produk tersebut. Selanjutnya, tips dalam memilih produk. Di bawah ini saya jabarkan tips-tips yang memudahkan Anda sebagai seller untuk memilih produk yang akan dijual. Yang pertama, ada kategori produk. Yang kedua, bahan produk. Yang ketiga, berat dan dimensi produk. Yang keempat, supplier. Lalu yang kelima, melakukan riset produk terlaris. Nah, dari kelima ini nanti akan saya jabarkan satu demi satu untuk memudahkan Anda memahaminya. Yang pertama, ada kategori produk. Tipsnya yang pertama, kita bisa dari hobi. Kenapa? Karena semakin kita memahami dan menyukai produk yang hendak kita jual, maka akan timbul suatu perasaan di mana kita merasa bahagia dan enjoy dengan pekerjaan yang sedang kita geluti. Nah, dengan kita memilih produk berdasarkan hobi, kita akan lebih bersemangat dalam menjualkan produk tersebut tanpa ada rasa terbebani atau sulit karena memang itu adalah hobi kita. Yang kedua, kita bisa berdasarkan keahlian produksi. Nah, kalau memang Anda sebagai seller mempunyai keahlian misalnya menjahit, maka Anda bisa mulai memikirkan suatu produk yang bisa diproduksi secara sendiri untuk menghemat biaya produksi yang dikeluarkan. Misalnya, Anda bisa memproduksi jilbab, tas, baju, spray, korden, home decor, dan lain-lain. Yang ketiga, kita bisa melihatnya dari peluang. Kita juga harus bisa cekatan dalam melihat peluang pada tren-tren tertentu. Misalnya nih, seperti menjual busana muslim pada saat bulan Ramadan, menjual payung dan jas hujan pada saat musim hujan, dan juga menjual perlengkapan sekolah ketika mendekati tahun ajaran baru. Nah, selanjutnya kita bisa memilih produk berdasarkan bahan produk. Bahan-bahan yang direkomendasikan di sini adalah seperti kain, kulit, karet, plastik, dan juga kertas. Dan ada juga bahan yang tidak direkomendasikan sebagai bahan produk yang akan kita jual. Yang pertama adalah kaca. Kenapa kaca tidak direkomendasikan? Karena produk berbahan kaca seperti yang kita ketahui cukup rentan mengalami kerusakan. Selama pengiriman. Sementara produk berbahan cairan seringkali membuat seller mengalami kesulitan dalam mengirimkan produk karena beberapa ekspedisi ada yang menolak mengirimkan produk cairan. Nah, selanjutnya adalah berat dan dimensi produk. Salah satu kunci sukses berjualan online lainnya adalah menjual produk yang memiliki bobot cukup ringan. Kenapa? Karena ongkos kirimnya yang mahal seringkali menjadi alasan utama customer membatalkan orderan online-nya. Usahakanlah menjadi produk atau memilih produk dengan berat kurang dari 1 kilo atau gabungan dari beberapa produk yang jika dijumlahkan beratnya menjadi 1 kilo.
sehingga kita bisa menggoda dalam tanda kutip calon pembeli untuk memilih atau membeli lebih dari satu produk dalam satu kali kesempatan berbelanja, dan kita bisa menjual produk lebih banyak. Contoh produknya seperti baju, dompet, aksesoris, jilbab, jam tangan, buku, dan juga tas. Itu contoh-contohnya. Dan ini adalah apa ya? Yang sebisa mungkin dihindari adalah produk yang berbobot berat dan juga berdimensi besar. Produk yang berbobot berat misalnya kayak sofa, kulkas, lemari, atau yang berdimensi besar, contohnya kayak boneka, bantal, lemari plastik di sini, dan lain-lain. Nah, bisa juga berdasarkan dengan suppliernya nih. Tips memilih supplier adalah yang pertama, kualitas produk yang baik atau yang terbaik. Kualitas produk baik, usahakan kualitas produk yang dimiliki oleh supplier itu adalah kualitas yang terbaik. Karena memang kualitas produk yang baik akan memudahkan kita dalam menjual produk tersebut dan meminimalisir customer complaint karena produk yang jelek atau bahkan rusak. Yang kedua, pelayanan yang terbaik. Supplier memiliki pelayanan yang baik akan memudahkan kita sebagai dropshipper dalam melakukan transaksi. Karena ketika sewaktu-waktu ada kesalahan pengiriman atau kesalahan tipe pengiriman, kita bisa langsung komplain dan cepat dalam pelayanan atau handling komplain tersebut. Yang ketiga, harganya yang bersaing. Kenapa kita harus memilih supplier yang memiliki harga bersaing? Karena kita juga perlu untung yang bisa lumayan besar. Nah, kenapa kita harus punya untung yang lumayan besar nih? Karena ketika supplier memiliki harga yang bersaing atau harga yang lumayan murah, kita akan mendapatkan profit yang lebih saat menjual produk tersebut. Selanjutnya, kita harus melakukan riset produk. Yang pertama, yang patut untuk kita coba adalah dengan melakukan riset produk menggunakan fitur dari Google Trend. Melalui Google Trend, kita bisa mendapatkan informasi mengenai tren apa yang banyak ditelusuri oleh pengguna internet dalam satu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, kita bisa survei melalui produk bestseller di marketplace. Biasanya, pada masing-masing marketplace tersedia informasi mengenai apa saja produk yang masuk dalam kategori paling laris atau dalam kata lain bestseller. Biasanya produk bestseller adalah produk yang terjual lebih dari 400 produk dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu. Yang ketiga, kita bisa riset melalui Google Keyword Planner. Cara riset yang satu ini memang tergolong mudah, cepat, serta datanya akurat. Kita bisa menggunakan fasilitas Google Keyword Planner untuk mendapatkan data mengenai beberapa banyak orang yang mencari produk yang hendak kita jual dalam kurun waktu tertentu. Oke, itu saja sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Klik like jika Anda suka dan please subscribe di channel saya Fatihul Amin agar saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten bermanfaat seputar bisnis online. Terima kasih.